Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya buat, yaitu merancang program. Nah, program yang saya buat mengenai program pelatihan Sanggar Seni Gantarang Keke yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, dalam merancang sebuah proposal, hal yang harus kita perhatikan ada beberapa bagian, yaitu pada bab 1 terdapat rasional, yaitu pada rasional, kesenian merupakan termasuk budaya serta mengekspresikan rasa keindahan dari dalam diri jiwa manusia. Misalnya sebagai pemelihara dan melestarikan keberagaman yang ada di sebuah daerah kita masing-masing. Nah, kesenian itu sendiri merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimana dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik dalam sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun sarana hiburan. Di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di ujung Pangi, terdapat sebuah sanggar seni Gantarang Keke. Nah, di sini saya berinisiatif untuk melakukan sebuah pelatihan sanggar seni Gantarang Keke, karena di sini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak-anak di luar sana yang mempunyai bakat di bidang kesenian, akan tetapi tidak mempunyai wadah untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Oleh karena itu, saya merancang sebuah program pelatihan sanggar seni yang bernama Sanggar Seni Gantarang Keke atau bisa disingkat oleh SSGK, untuk kedepannya bisa mengembangkan kesenian, khususnya kesenian tari tradisional. Nah, Sanggar Seni Gantarang Keke berusaha mempertahankan kebudayaan di Indonesia, dan tidak bisa juga dipungkiri bahwa dampak pengaruh luar dapat mengikis kebudayaan lokal sebagai pewaris nenek moyang kita. Selain itu, untuk mempertahankan kesenian, mempertahankan tari, Sanggar Seni Gantarang Keke juga ini merupakan kegiatan positif untuk mengembangkan potensi muda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak muda, khususnya dalam bidang kesenian. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, yang dimana tujuan umum didirikannya Sanggar Seni Gantarang Keke yaitu untuk melestarikan kebudayaan daerah, khususnya mengembangkan tari adat itu sendiri. Pembelajaran seni tari yang diajarkan bertujuan agar anak-anak dapat mempunyai kegiatan positif. Dan juga Sanggar Seni Gantarang Keke ini diharapkan menjadi tempat kegiatan untuk menyiapkan pemuda-pemuda yang mempunyai potensi, dan juga mampu menciptakan serta menghasilkan suatu karya seni. Maksudnya bisa menggarap seni dengan karya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu manfaat Sanggar Seni Gantarang Keke yaitu melestarikan kebudayaan lokal, dan yang kedua yaitu masyarakat dapat berpartisipasi mengikuti budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing, dan anak-anak juga dapat terus melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengikuti sanggar seni. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan bakat masyarakat, khususnya dalam bidang kesenian. Nah, selanjutnya sasaran Sanggar Seni Gantarang Keke yaitu tidak lepas dari kalangan sekolah, yaitu anak-anak yang masih bersekolah di jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat umum juga bisa masuk di dalam sanggar seni kita, asalkan mereka mempunyai minat dan bakat di dalam kesenian serta serius dalam mengembangkan bidang kesenian.
Nah, selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu solusi permasalahan. Nah, pertama yaitu Solusi Sanggar Seni Gantaran Keke Kabupaten Bantaeng didapatkan dalam membuat sanggar seni tari, yaitu untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk melestarikan dan menjaga kesenian daerah khususnya di Kabupaten Bantaeng. Pengurus sanggar juga dalam hal ini tidak melakukan perekrutan dalam waktu tertentu, seperti perekrutan dilakukan dalam 6 kali sekali dalam 1 tahun, dan juga peserta secara bebas juga dan terbuka bisa kapanpun siswa untuk yang mau belajar sanggar seni tari bisa langsung masuk, bisa langsung terjun langsung ke sekretariatan sanggar, bahwasanya mereka ingin latihan. Nah, selanjutnya yaitu target luaran kami yaitu di kalangan masyarakat. Di samping dapat mengembangkan minat dan bakat masyarakat yang ada di Desa Ujung Pangi, juga dapat melestarikan dan menjaga kebudayaan kita sendiri. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah pelatihan sanggar seni tari agar terus berkembang, dan juga supaya masyarakat juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya, serta di sisi lain dapat menambah wawasan serta keterampilan untuk masyarakat yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita memasuki pada bagian bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Nah, yang pertama yaitu metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan yaitu 2 metode, yaitu metode mencontoh dan metode latihan. Metode mencontoh adalah praktek mengingat kembali pengertian dari metode mencontoh atau istilah lainnya, bahwasanya merupakan metode yang diterapkan dengan cara meniru atau mencontoh seorang ahli atau pelatih. Mencontoh dilakukan dengan 2 cara, yaitu klasikal dan individual. Nah, dalam sanggar seni Gantaran Keke melakukan metode individual. Metode individual yang dimana yaitu metode pendekatan, yaitu yang dimana di sini maksud metode individual yaitu melakukan sebuah pendekatan kepada pelatih dan mencontoh serta meniru yang mereka lakukan. Anak sanggar dibimbing secara individu oleh pelatih. Anak-anak masing-masing dibimbing untuk melatih potensi yang mereka miliki. Materi yang diberikan sama seperti setiap anak, yaitu menggunakan metode mencontoh dengan menggunakan pendekatan individu. Nah, yang kedua menggunakan metode latihan, yang dimana suatu kegiatan yang dilakukan bersama berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan. Yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran yaitu teknik menari yang dicontohkan oleh pelatih. Jadi siswa hanya tinggal mencontohi, menirukan gaya yang diberikan oleh pelatih untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu persiapan. Yang pertama dan yang paling utama yaitu dalam sebuah sanggar yaitu tempat atau sekretariat. Adapun sanggar seni Gantaran Keke, saya berinisiatif tempatnya yaitu di Ibu Haji Samsia. Tepatnya fungsi Ibu Haji Samsia yaitu selain strategis, tempatnya juga dekat di kalangan masyarakat.
Nah, yang kedua yaitu pelatih. Adapun pelatih Sanggar Seni Gantaran Keke yaitu orang-orang yang sudah mahir dalam bidang kesenian dan mempunyai bakat untuk mengkreasikan tari dan menggarap tari. Dan yang ketiga yaitu peserta. Nah, pasti tentunya kita membutuhkan sebuah peserta untuk pelatihan. Nah, yang dimana anggota yang bisa menjadi Sanggar Seni Gantaran Keke tidak terlepas dari kalangan sekolah yaitu SD, SMP, SMA, dan juga masyarakat umum yang ingin belajar dalam bidang kesenian. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam melaksanakan aktivitas sanggar dibutuhkan partisipasi aktif dari warga setempat, terutama pembina, pelatih, dan peserta itu sendiri. Karena jika tidak ada ketiga hal tersebut, pasti sebuah kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Nah, orang yang ingin mendaftar dan mengikuti pelatihan cukup langsung ke sanggar tersebut, dan dengan administrasi peserta diminta untuk membayar Rp20.000 untuk uang pendaftaran. Masalah pelatihan bisa ditentukan oleh pengurus dan pembimbing sanggar. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian terakhir, yaitu pada bab 4, yaitu jadwal dan ringkasan anggaran. Nah, yang pertama yaitu jadwal kegiatan. Nah, di sini di dalam pelatihan Sanggar Seni Gantaran Keke ada 3 tingkatan. Yang pertama ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C. Nah, di kelas A itu sendiri yaitu peserta yang sudah mahir, maksudnya peserta yang sudah bisa mengkreasikan tari, bisa menggarap tari, bisa membuat sebuah tarian, dan yaitu selanjutnya di kelas B yaitu peserta yang masih tahap pelatihan, yaitu masih melaksanakan sebuah pelatihan tari tradisional, belum bisa menggarap sebuah tari. Nah, pada bagian kelas C yaitu anak-anak yang dasar, maksudnya sekolah dasar, yang dimana belum mahir dalam melaksanakan sebuah tarian, belum mahir dalam menciptakan sebuah kreasi tarian. Nah, jadwal kegiatannya yaitu pada kelas A yaitu setiap Nah, mengenai jadwal kegiatannya yaitu pada kelas A jadwalnya latihannya yaitu 1 kali dalam 1 minggu, terdapat pada hari Sabtu. Nah, pada kelas B latihannya yaitu 2 kali 1 minggu, terdapat pada hari Senin dan hari Rabu. Sedangkan pada kelas C yaitu terdapat pada hari Selasa dan Kamis. Nah, di sini juga untuk latihan bersama terdapat pada hari Minggu. Serta ketika ada tarian yang baru ataukah ada tarian yang akan ditampilkan oleh sebuah acara, latihan bisa dilakukan oleh 3-5 kali dalam seminggu. Di sini juga jadwal kegiatannya tidak menetap. Nah, selanjutnya yaitu ringkasan anggaran yang diperlukan di dalam Sanggar Seni Gantaran Keke, yaitu yang pertama ketambung, jumlah kebutuhan 2 buah, dan harga sekitar 1.600.000. Yang kedua gong, jumlah kebutuhan 2 buah, harga 4.350.000. Yang ketiga yaitu garantong, jumlah kebutuhan 2 buah, harga 3 juta. Yang keempat yaitu rabab, jumlah kebutuhan 2 buah, harga 1.800.000. Kelima sulik, jumlah kebutuhan 3 buah, harga
1.800.000. Dan yang keenam yaitu mendau besar dan kecil jumlah 2 buah, harga 1.500.000. Ketujuh talawang jumlah 6 buah, harga 3 juta. Kedelapan pakaian adat 4 etnis, jumlah 8 kostum, harga 2.500.000. Yaitu pakaian adat tradisional jumlah 5 kostum, harga 1 juta. Ke-10 yaitu pakaian adat tari padupa jumlah 1 lusing, harga 5 juta. Selanjutnya busana kecil, jumlah 1 lusing, harga 700.000 rupiah. Selanjutnya yaitu aksesoris pakaian jumlah 3 set, harga 2 juta. Selanjutnya yaitu peralatan make up, jumlah 2 set, harga yaitu 1.500.000. Dan terakhir yaitu kecapi elektrik jumlah 2 buah, harga 400. Total dari keseluruhan yaitu 28.530.000 rupiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.